Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin, mempresentasikan, hasil dari artikel kami, eee, tentang, kewirausahaan di bidang pertanian. Saya Cynthia Sumarlin sebagai moderator dan rekan saya Saya Sarifatul Aini sebagai pemateri. selanjutnya kepada Nadia. Saya Nadia Veronica sebagai materi. Selanjutnya Windy Andani. Sebagai pemateri. Febi Aryani. Saya Febi Aryani sebagai pemateri. Faisa Salsabila. Saya Faisa Salsabila sebagai pemateri. Baiklah, demi menghemat waktu, ada baiknya kami akan mempresentasikan hasil dari artikel kami. Yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Febi Aryani. Kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terkait India Suara pada Badan Diklat Pertanian. Balai Pelatihan Pertanian atau yang biasa disingkat dengan BPP merupakan salah satu jenis dari lembaga diklat yang ada. Diklat di bidang pertanian ini bertujuan agar sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan diklat pertanian memiliki kesadaran akan kelestarian lingkungan pertanian di sekitar tempat tinggalnya maupun di lingkungan yang bukan tempat tinggalnya. Lalu diklat pertanian ini juga bertujuan agar setelah mengikuti pelatihan ini yang berkelanjutan sumber daya manusianya dapat lebih mandiri, yaitu dengan membuka usaha sendiri dalam bertani. Salah satu kegiatan yang terdapat pada diklat pertanian ini yaitu diadakannya pelatihan teknis bagi para pemula dalam bertani, seperti kapan waktu bertani yang cocok dan bagaimana cara bertani yang benar agar dapat menghasilkan hasil tani dengan kualitas yang bagus. Kegiatan ini bertujuan supaya petani belajar untuk melibatkan seluruh panca indera dengan harapan dia mau dan bisa untuk mengadopsi suatu teknologi yang digunakan dalam bertani untuk kemajuan dan perubahan dalam usaha taninya. Jika dilihat dari para lulusan diklat pertanian ini, tampaknya masih banyak alumni diklat pertanian yang masih belum mengerti bagaimana cara bertani. Hal ini tampak pada ketidaksuburan tumbuhan yang dia tanam dan gagal panen. Hanya beberapa alumni yang bisa dalam melakukan usaha tani, dan hal itu disebabkan karena memang dia sudah memiliki kemampuan dalam bertani karena keluarganya seorang petani. Namun untuk pemula dalam menjalankan usaha tani ini terdapat kesalahan saat mempraktekkan apa yang dia dapat melakukan pelatihan dahulu. Baiklah, sekian saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Febi Aryani yang telah menjelaskan latar belakang dari artikel kita. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Faisa Salsabila, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan tentang identifikasi masalahnya, yaitu pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan juga tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. Penetapan kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja antara perencana dan realisasi. Dokumen penetapan kinerja merupakan tolak ukur perencanaan yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi. Namun dalam prakteknya, penetapan kinerja dan sistem perencanaan tidak terorganisir. Selain itu, target keberhasilan kinerja juga menjadi acuan dalam pembagian kinerja pada sistem organisasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Faisal Salsabila yang telah menyampaikan identifikasi dari artikel kita. Nah, selanjutnya fokus masalah yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Sarifatul Aini. Kepada Fatul, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus masalah yang pertama, yaitu di mana Widya Iswara kurang inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pembelajaran pada Diklat Pertanian. Nah, di mana inovasi ini menurut Widyawati 2020 yaitu usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru atau kegunaan baru dari produk dan jasa yang ada. Nah, faktor yang mempengaruhi inovasi yaitu yang pertama, ada inovasi radikal, yaitu suatu produk, jasa, atau teknologi yang dikembangkan suatu organisasi yang sepenuhnya untuk menggantikan produk, jasa, inovasi dalam suatu industri. Yang kedua, ada inovasi bertahap, dan yang selanjutnya inovasi teknikal, selanjutnya inovasi manajemen, dan inovasi produk serta inovasi proses. Nah, menurut John R. Schermerhorn tahun 2005 berpendapat bahwa inovasi itu adalah sebuah tindakan sesuatu ide baru untuk mewujudkan menjadi suatu yang memiliki kegunaan praktis. Di sini faktor inovasinya yaitu yang pertama inovasi produk, yaitu berupa barang, produk, atau jasa yang baru. Yang kedua inovasi proses, yaitu prosedur atau cara kerja yang baru. Nah, menurut J. Greenberg dan Baron, inovasi adalah tindakan atau proses melakukan perubahan dari sesuatu yang telah terbentuk menjadi sesuatu yang baru. Adapun faktor inovasinya yang pertama ada inovasi produk, inovasi layanan, inovasi proses, inovasi usaha, serta inovasi organisasi. Dalam hal ini, inovasi itu menunjukkan perubahan dalam perilaku dan tindakan seseorang, dan bukan hanya pikirannya saja, tetapi juga tindakannya. Nah, setiap orang dianggap memiliki kemampuan atau potensi untuk menjadi inovatif, meskipun mereka tidak dapat mengembangkan atau menggunakan potensi mereka sepenuhnya. Dari teori ini, maka dapat kita simpulkan, yaitu keinovatifan adalah suatu tindakan baru, suatu tindakan dalam menciptakan ide baru dan mengimplementasikan menjadi produk atau jasa baru yang mempunyai kegunaan praktis dan berdampak pada kemajuan suatu organisasi atau lembaga. Nah, dalam hal ini, inovatifan Widya Iswara itu adalah perilaku atau tindakan Widya Iswara dalam menciptakan ide baru dan mengimplementasikannya menjadi suatu produk atau jasa baru yang mempunyai kegunaan praktis dalam kinerjanya, khususnya pengelolaan pembelajaran yang berdampak pada kemajuan kediklatan. Faktor dan indikator yang mempengaruhi keinovatifan Widya Iswara yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, ada inovasi produk, di mana inovasi produk ini memiliki dua indikator, yaitu menciptakan produk baru dalam pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki atau memperbaharui produk lama dalam pembelajaran. Nah, inovasi faktor yang kedua, inovasi pada layanan. Di sini memiliki dua indikator, yaitu peningkatan kualitas fasilitas layanan pembelajaran dan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Faktor yang ketiga yaitu inovasi proses yang memiliki dua indikator. Yang pertama, pembaharuan pada rencana pembelajaran dan pengembangan metode pembelajaran. Selanjutnya, inovasi usaha, yaitu ada dua indikator juga, yaitu yang pertama peningkatan kompetensi Widya Iswara serta pengembangan profesionalisme Widya Iswara.
Dan yang terakhir ada inovasi organisasi. Di sini ada 2 indikator juga, yaitu perbaikan pada tata kelola serta sertifikasi pelatihan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarifatul Aini telah menjelaskan masalah dari artikel yang pertama. Nah, selanjutnya kepada Nadia Veronica, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan fokus masalah yang kedua, yang mana proses perencanaan diklat Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan diklat yang kurang terkoordinasi di Balai Besar Pelatihan Pertanian BPP Binuang, yang mana proses perencanaan belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang terintegrasi dengan baik, yang mana di masa yang akan datang perlu diupayakan peningkatan koordinasi antar masing-masing bagian di bidang Balai Besar Pelatihan Pertanian, yang mana dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal antara bidang dan bagian agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Anggaran dalam secara lebih cermat serta diterima dengan melibatkan penanggung-jawaban dalam kegiatan kinerja Widya Suara. Yang ketiga, perbaikan kualitas SOP dan pelaksanaan SOP, yang mana untuk membantu proses pelaksanaan dan kemajuan kinerja Widya Suara di dalam bidang diklat pertanian. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan mendekati batas akhir waktu pencairan dana. Di masa yang akan datang perlu ditingkatkan, yaitu A. Pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih intensif melalui pertemuan reguler, yang B. Komitmen di semua tingkatan manajemen. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Veronica yang telah menjelaskan masalah yang kedua. Selanjutnya, yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Windy Andani. Kepada Windy, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi permasalahan dari permasalahan yang sudah kita angkat. Yang pertama yaitu peningkatan koordinasi antar masing-masing bagian bidang lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian atau BBPP Binuang dalam proses perencanaan. Yang kedua, perbaikan kualitas TOR untuk masing-masing kegiatan. Nah, di sini ada pun contoh lengkap dari TOR. Yang pertama, nama kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Dan yang ketiga adanya tujuan. Yang keempat, output. Dan yang kelima, peserta. Yang keenam, persyaratan peserta. Yang ketujuh, jadwal kegiatan. Yang kedelapan, rincian biaya kegiatan. Yang kesembilan, trainer. Dan yang terakhir yaitu adanya pemesanan training. Nah, solusi yang terakhir dari permasalahan kita yaitu perbaikan kualitas SOP dan pelaksanaan SOP. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Windy, kami sudah menjelaskan apa-apa saja yang menjadi aspek-aspek yang ada di dalam artikel kami.
Lebih kurang kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sebagai moderator menutup jalannya penyampaian artikel ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.